Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang baru join di video ini. Pasti teman-teman mau cari tahu tentang aset tak aset tidak berwujud. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah pernah belajar tentang dasar-dasar akuntansi ya. Jadi sudah tahu nih definisi dari aset itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu pembagian atau pengklasifikasian atau pengelompokan dari aset itu sendiri. Nah, kita mulai dari aset tidak tak terwujud atau aset tidak terwujud ya. Nah, jadi ini adalah akuntansi dasar di mana teman-teman mengenal dengan yang namanya akun-akun yang ada dalam akuntansi. Nah jadi teman-teman, di sini, definisi dari aset tak berwujud atau aset tidak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Nah, jadi kita bisa ambil satu poin di sini di mana kita mendefinisikan untuk aset tidak berwujud adalah kekayaan intelektual. Nah, sebelumnya Aidil mau berterima kasih dulu untuk Smart Course Start Your Future Here, lembaga kursus untuk teman-teman yang mau belajar komputer dan juga bahasa asing. Silahkan join ke Smart Course Start Your Future Here sebagai sponsor dari video kali ini. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kita belajar tentang aset, aset itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama, aset lancar, dan yang kedua itu aset tidak lancar. Nah, definisinya itu seperti apa? Kita bisa membedakan antara aset lancar dan juga aset tidak lancar. Yang pertama itu aset lancar. Aset lancar atau aktiva lancar, kata aset dan juga aktiva itu punya arti yang sama ya teman-teman. Jadi jangan bingung. Ini sengaja Heraidil tambahkan di sini ada aset, ada aktiva, biar teman-teman juga familiar dengan istilah aset dan juga aktiva. Walaupun mereka mungkin punya perbedaan yang kecil, tapi pada dasarnya mereka sama. Aktiva lancar, contohnya seperti kas, piutang, dagang, investasi, jangka pendek, dan persediaan. Pasti teman-teman udah familiar kan? Jadi lancar itu maksudnya ya dalam bentuk uang itu dia proses likuiditas atau transaksinya itu cepat gitu, karena memang langsung uang gitu kan. Nah, atau investasinya jangka pendek, jadi bisa dengan secepatnya diuangkan kembali gitu. Sedangkan kalau aset tidak lancar atau aktiva tidak lancar, itu terbagi menjadi aktiva berwujud, dan juga aktiva tidak berwujud. Nah, ini asal-usulnya. Jadi teman-teman juga bisa membedakan nih, wah yang mau dipelajari di video ini yang mana nih? Gitu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa aktiva tidak terwujud, tidak berwujud atau aset tidak berwujud itu adalah aset tidak lancar. Kenapa? Kita bisa lihat kalau aset lancar kan nggak langsung bisa diuangkan. Sedangkan kalau aktiva tidak berwujud itu tidak bisa langsung diuangkan. Ada prosesnya, terus juga untuk izin segala macam juga ada aturan-aturan yang harus dipatuhi gitu, teman-teman. Nah, jadi kita bisa juga mencari pengertian atau misalnya mendefinisikan untuk aset tidak lancar ini ya. Nah, jadi aktiva atau aset tidak lancar ini adalah kekayaan suatu badan yang berupa hak atau benda yang dikuasai dan telah diperoleh perusahaan melalui kegiatan atau transaksi di masa lalu. Itu aktiva secara umum gitu kan. Nah, jadi setelah kita melakukan proses transaksi, pasti kita akan mendapatkan kepemilikan dari aktiva tersebut, baik itu aktiva lancar atau tidak lancar, yang berwujud atau tidak berwujud, semuanya akan menjadi milik kita atau kepemilikannya itu dipindah namakan menjadi milik kita.
Nah, karena kebetulan kita di video kali ini membahas tentang aset atau aktiva tidak berwujud, nah sekarang Hair Ideal bakalan sharing ada 5 aktiva tidak berwujud. Yang pertama itu hak paten, copyright, trademark, dan franchise dan lisensi sama dan juga goodwill. Nah, perbedaannya apa aja, terus pengertiannya apa aja, ciri khasnya apa aja, mari kita pelajari berikutnya, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya Heredil mau sharing sedikit nih tentang Smart Course. Nah, di Smart Course ini bagi teman-teman yang mau kursus online juga bisa, teman-teman. Jadi ada tersedia juga kursus online. Mau belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau bahasa asing lainnya, teman-teman juga bisa ikutan. Bahkan teman-teman yang mau belajar akuntansi juga bisa belajar di Smart Course dengan biaya yang affordable, teman-teman diajarkan oleh Hair ID langsung. Jadi silahkan nanti teman-teman join di Smart Course di nomor HP yang ada di deskripsi video ini. Teman-teman silahkan hubungi untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan biaya per kursusnya gitu. Oke, nah sekarang kita mulai dari pembahasan pertama dulu nih tentang paten. Nah, paten itu apa sih? Paten itu apa sih? Paten adalah sebuah hak eksklusif yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hak paten yang memberikan kewenangan kepada penerima hak paten untuk memproduksi, menjual, atau mengendalikan penemuan untuk jangka waktu tertentu. Sejak pemberian hak paten tersebut, hak paten tidak dapat diperbarui. Perusahaan hanya dapat memperpanjang umur paten dengan mendapatkan hak paten yang baru atas pengembangan dari rancangan awal. Harga perolehan hak paten adalah kas yang dibayarkan untuk mendapatkan paten tersebut. Nah, jadi paten ini adalah sebuah hak eksklusif gitu yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu. Nah, ini juga untuk harganya itu tergantung dari perolehan. Jadi berapa dibayarkan kas untuk membeli sebuah paten tertentu. Nah, segitulah harganya. Dan tidak bisa diperbarui, melainkan diperpanjang umur patennya. Nah, bagaimana dengan copyright? Nah, copyright itu berasal dari pemerintah. Jadi, pemerintah memberikan copyright untuk memberikan pemilik hak eksklusif tersebut untuk menghasilkan dan menjual karya seni atau publikasi. Nah, jadi ini asalnya tuh dari pemerintah, tapi tetap kita yang mengajukan gitu, copyright atau kepemilikan copyright itu sendiri. Harga atas copyright adalah biaya mendapatkan dan mempertahankan copyright tersebut. Gitu, teman-teman. Ini juga merupakan aset tidak berwujud, teman-teman. Terus juga ada trademark. Sebuah trademark adalah sebuah kata, frase, atau simbol yang mengidentifikasi sebuah produk atau bisnis. Contohnya nih ya, Coca-Cola, Game Boy, Windows, dan Frappuccino, dan masih banyak lagi trademark lainnya. Nah, trademark dapat meningkatkan penjualan dari produk, pastinya, karena di situ ada andil atau ada yang namanya sebuah branding. Nah, jadi kalau misalnya pemilik produk dapat mendaftarkan nama-nama tersebut pada unit pemerintahan untuk mendapatkan hak proteksi atas nama-nama produk tersebut. Jadi kalau misalnya sudah terdaftar menjadi trademark, tidak boleh ditiru lagi karena memang sudah ada hak ciptanya, ibaratnya seperti itu, sehingga itu juga bisa dijual atau bisa kita jadikan sebuah aset ketika trademark itu sudah resmi kita miliki gitu. Dan ini sebenarnya adalah jangka panjang ya, aset jangka panjang, karena memang untuk proses mendapatkannya juga butuh jangka waktu, butuh tenaga, butuh konsentrasi, butuh usaha yang jangka panjang juga pastinya. So, dan yang berikutnya ada franchise dan juga license ya. Franchise adalah sebuah persetujuan kontraktual antara seorang franchisor pemiliknya dengan franchise
atau yang membeli franchise tersebut. Franchisor memberikan hak kepada franchise untuk menjual produk tertentu, menyediakan jasa atau menggunakan trademark tertentu. Jadi saling berhubungan juga ya, sebuah trademark untuk bisa dijual dalam bentuk franchise. Menyediakan jasa atau menggunakan trademark tertentu, yaitu lisensi adalah, nah bedanya nih ada perbedaan juga berarti antara franchise dan lisensi, tapi tetap saling berhubungan teman-teman. Lisensi adalah hak untuk menggunakan produk atau jasa tertentu seperti penggunaan jalan kota atau untuk jasa taksi contohnya, atau penggunaan lahan publik untuk telepon dan tiang listrik. Nah, kalau lisensi itu lebih kepada izin untuk menggunakan gitu ya, atau kita membeli hak untuk menggunakan produk atau jasa tertentu. Jadi hampir mirip-mirip juga kalau franchise itu kan persetujuan kontraktual. Jadi franchise dan license itu satu paket gitu. Selebihnya kita akan melihat definisi dari goodwill. Nah, goodwill itu apa? Nah, goodwill itu adalah bagian dari aktiva dalam neraca yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan nilai pasar. Goodwill hanya akan dicatat perusahaan apabila perusahaan membeli bisnis orang lain. Nah, jadi goodwill ini adalah sebuah aktiva dalam neraca yang mencerminkan gitu kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan perusahaan. Jadi kondisi perusahaannya ini untung dan pembayarannya dibayar lebih gitu dibandingkan dengan nilai pasar tentunya. Jadi goodwill ini akan dicatat oleh perusahaan apabila perusahaan membeli bisnis orang lain. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan membeli bisnis orang lain dan pembayarannya lebih dilakukan, maka ini merupakan cerminan kondisi sebuah perusahaan yang memiliki goodwill. Dan itu juga bisa menjadi aset tidak berwujud bagi sebuah perusahaan. Nah, gitu teman-teman. Nah, berikut ini tentunya kalau kita sudah memiliki sebuah aset tidak berwujud, bagaimana sih caranya kita untuk mengelola, menjaga, begitu ya? Nah, cara-cara mengelola dan menjaga sebuah aset tidak berwujud itu mungkin banyak sekali tips dan trik yang dibagikan oleh para ahli di bidang ekonomi. Nah, Ideal simpulkan dalam empat poin saja. Di sini ada pilih entitas yang tepat untuk usaha Anda. Nah, baik tadi teman-teman mau franchise, pilih yang tepat untuk usaha Anda. Atau misalnya mau membuat satu trademark, nah pilih bidang usaha yang tepat gitu. Terus menjaga semua dokumen pentingnya, tentunya setiap hak cipta, setiap aset tidak berwujud, dia punya hak dokumen pentingnya atau sebagai sertifikatnya itu harus dijaga dengan baik. Selanjutnya yaitu buat sistem kontrak yang tepat dan jelas begitu ya. Contohnya seperti franchise, kontraknya apa saja, bagaimana pengelolaannya sehingga tidak terjadi prestasi di kemudian hari gitu. Selanjutnya yaitu asuransikan bisnis Anda kepada perusahaan asuransi yang tepat. Nah, ada baiknya untuk bisnisnya itu diasuransikan dan juga memilih perusahaan asuransi yang tepat agar bisnis dan juga asuransi teman-teman dalam pengelolaannya itu di tangan yang tepat pastinya. So, teman-teman, kalau misalnya mau belajar akuntansi lebih lanjut lagi, silahkan join di Smart Course, bisa belajar secara online juga offline. Alamatnya ada di Loknga, Kabupaten Aceh Besar, yaitu di depan SD Negeri Kedebing. Kalau misalnya teman-teman mau belajar secara online juga silahkan join di grup WA atau chat terus admin dari Smart Course. Start your future here. So, teman-teman silahkan join di Smart Course dan ini ada nomor HP dari Herr Ideal. Herr Ideal siap menunggu teman-teman di kelas. Sampai jumpa di kelas, belajar bahasa Jerman, belajar bahasa Inggris, belajar akuntansi, belajar komputer dasar. Sampai jumpa.
Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe channel ini agar Hair Ideal semangat terus untuk bikin konten untuk teman-teman semuanya. Dan Hair Ideal akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.